Yang kedua, selawat besertakan salam. Marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam, yaitu seorang pahlawan yang tidak pernah memakan bakwan, seorang proklamator yang tidak pernah menaiki motor, seorang proklamasi yang tidak pernah memakai dasi. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat hidup di zaman yang penuh ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mana orang lain mengatakannya adalah the successful and religious personality, dan saya sendiri mengatakannya adalah the from darkness to light to the lightness. Penghormatan saya kepada Pak Kecil Kampung Cat Tengah, penghormatan saya yang kedua kepada Tunku Imum beserta perangkat-perangkat desa lainnya. Penghormatan saya juga kepada Dewan Juri yang lagi bijaksana. Yang saya banggakan kepada para hadirin yang ingin mendengarkan pidato saya pada malam ini. Dan ucapan terima kasih saya kepada kakak-kakak MC atau protokol yang telah memanggil saya. Baiklah, tidak saya panjangkan lagi mukadimah saya. Langsung saja saya mulai pidato saya yang berjudul Bekal untuk Hari Kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat kehidupan di dunia ini yang sebenarnya merupakan tempat persinggahan yang cepat musnah dan cepat berpindah, bukan tempat persinggahan yang kekal untuk bersukaria. Sesungguhnya dunia merupakan desa untuk lewat dan berlalu, maka kepergian sebagiannya menandakan kepergian semuanya. Banyak sudah dunia memisahkan antara anak dan bapaknya, antara saudara dan saudaranya, antara teman dan temannya, dan antara kekasih dan kekasihnya. Meskipun demikian, dunia merupakan ladang akhirat yang merupakan harta simpanan yang di dalamnya dititipkan amal-amal saleh yang bisa mendekatkan kita kepada rahmat Allah dan keridhaannya. Maka jangan sekali-kali kalian menganggap dunia ini sebagai tujuan utama. Bukan harta dan kemasyhuran nama besar yang menyibukkannya dari hari ke hari, melainkan harta dan jiwa raga pun ia sering menyibukkannya dengan amal-amal saleh demi bekal untuk hari kemudian. Sebagaimana Allah berfirman yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bainihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Yang artinya, pada saat manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anaknya, setiap dari mereka pasti memiliki urusan yang sangat menyibukkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahun demi tahun telah berlalu. Semakin hari umur kita semakin bertambah. Semakin hari kita semakin mendekati ajal. Dan dosa kita pun semakin bertambah akibat ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa kita telah bertambah, tidak ada lagi yang bisa kita perbuat kecuali dengan bertobat dengan hati yang tulus dan murni. Sungguh aneh orang yang melakukan hari ulang tahunnya ketika umurnya bertambah. Yang sebenarnya umurnya bertambah bukan bertambah kekal ia hidup di dunia ini, melainkan ajal yang akan menjemputnya semakin mendekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabatnya, adalah kamu seolah-olah kamu seorang pengembara yang hanya lewat jalan saja. Dan Ibnu Umar pun berkata,
Jika kamu telah memasuki waktu sore, janganlah kamu menantikan waktu pagi. Jika kamu telah memasuki waktu pagi, janganlah kamu menantikan waktu sore. Pergunakanlah dari waktu sehatmu untuk sakitmu, dari hidupmu untuk matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengingat kematian adalah sebaik-baik pertolongan dan sebagai pendorong untuk mempersiapkan bekal di hari kemudian. Tak lama lagi kita akan dipersidangkan di persidangan agung yang dapat memutihkan rambut kepala bayi. Ahli kebaikan saja masih merasa takut, apalagi yang ahli keburukan. Pada saat kita dalam persidangan agung itu, seluruh anggota tubuh kita akan berbicara sendirinya dan akan menjadi saksi atas segala perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pidato saya adalah, jangan sekali-kali kalian menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, dan jangan sekali-kali kalian menganggap dunia ini sebagai tempat yang kekal untuk bersukaria. Dunia diciptakan oleh Allah adalah untuk kita melakukan amal-amal saleh dan bisa mendekatkan kita kepada karba syurga Allah. Demikianlah pidato saya, lebih dan kurang hanyalah milik Allah semata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, sebentar. Oke. Ya, ini sangat menarik sekali. Judulnya yang kamu angkat adalah bekal untuk hari akhirat. Ya, ini orang-orang yang bijak, nak. Yang berpikir kayak gini orang-orang yang bijak, dia berpikir ke sini. Karena dunia ini perantauan. Ya, kita akan kembali ke tempatnya. Ya, luar biasa kamu, nak. Tepuk tangan untuk Natasha. Iya. Terima kasih kita ucapkan kepada Natasha Kamera. Selanjutnya yaitu nomor urut 2 atas nama Misratul Jannah. Kepada Misratul Jannah, tempat dan waktu dipersilakan. Sana. Misratul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah selain kata memuja dan memuji ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang tokoh revolusi alam, tiada lain dan tiada bukan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah merubah pola pikir umat manusia, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Penghormatan saya kepada Bapak Gesik dan Tunku Imung Kampung Cat Tengah. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang adil lagi bijaksana menilai kami pada malam ini. Penghormatan saya kepada hadirin dan hadirat yang telah hadir pada malam ini. Ucapan terima kasih saya kepada MC yang telah memanggil nama saya untuk menyampaikan sebuah nasihat yang berjudul Azab bagi orang yang meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Salat merupakan kewajiban pokok di dalam Islam. Di dalam Islam, salat berkedudukan sebagai tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia termasuk orang yang merugi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia merobohkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat dari waktunya karena sibuk dengan dunianya, sibuk dengan harta bendanya, dan juga disibukkan oleh anak-anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 4 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Barang siapa yang menghina salat, yang meremehkan salat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. Di antaranya 6 Allah timpakan ketika ia masih di dunia, 3 ketika di saat sakratul maut, 3 ketika di dalam kubur, dan 3 ketika bangkit dari kubur. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 6 siksaan yang Allah timpakan ketika ia di dunia. Allah akan mencabut keberkahan umurnya, Allah akan mempersulit rezekinya, Allah tidak akan mengabulkan doa-doanya. Tanda cahaya kesalehan dari raut wajahnya Allah menghapuskannya. Tidak mendapat bagian dari doa orang yang saleh. 6 siksaan ketika sakratul maut. Dia meninggal dalam keadaan hina, meninggal dalam keadaan lapar, meninggal dalam keadaan haus. Seandainya seluruh air laut yang ada di dunia ini kita berikan kepadanya, maka kehausannya belumlah sirna. 3 siksaan ketika ia di dalam kubur. Liang kuburnya menjadi menyempit hingga tulang rusuknya berpatah-patahan. Api dinyalakan dari kuburnya hingga ia terpanggang, tergelimpangan siang dan malam. Ia dililit ular besar yang bernama Sujaul Aqra. Matanya dari api, kukunya dari besi, panjang dari setiap kukunya sepanjang perjalanan sehari-hari. Ia berkata kepada si mayat, "Aku adalah Sujaul Aqra. Aku diperintahkan Tuhanku untuk memukulmu karena kamu salat subuh hingga matahari terbit, menyia-nyiakan salat zuhur hingga datang waktu asar, salat asar hingga datang waktu maghrib, salat maghrib hingga datang waktu isya, salat isya hingga datang waktu subuh." Ketika ular itu memukulnya, maka ia akan terbenam ke dalam bumi 70 zira. Kita akan disiksa oleh Allah hingga hari kiamat datang. 3 siksaan ketika kita bangkit dari kubur. Dia akan mendapatkan hisab yang sangat berat di mauqif. Kemurkaan Allah, dia akan diletakkan di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pidato saya tadi, salat merupakan kewajiban penting bagi seseorang yang telah berikrar menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan tempat kita berkomunikasi dengan Allah, dan dengan salat kita bisa berdoa kepada Allah. Hubungan baik antara manusia dengan Allah hanyalah dengan bertaubat dan bertakwa kepada Allah. Cukup di sini dulu pidato dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sebentar. Ini sangat menarik lagi. Judul yang diangkat, azab bagi orang yang meninggalkan salat, ya. Jadi orang yang meninggalkan salat itu semenjak di dunia sudah diazab oleh Allah.
Ya. Kenapa diazab? Karena dia tidak mensyukuri atas nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan, ya kan? Ya, kamu sangat luar biasa sekali, nak. Ini harus kamu perhatikan, salat jangan tinggal 5 waktu sehari semalam. Kadang-kadang ada orang yang salat 4, ini bukan Allah perintah, dia sendiri. Ya, ini orang-orang yang tidak salat itu hukumnya disuruh potong leher, hukum yang sebenarnya. Ya, di dunia harus dipotong leher. Ya, orang yang tidak salat, tapi karena kita kibanda kero, ada toleransi ya kan? Tidak ada hukum dari atasan, dari pemerintahan. Jadi kita tidak bisa melakukannya. Maka 6 perkara di dunia, 3 perkara ketika matinya diazab oleh Allah, 3 perkara ketika dalam kuburnya, 3 perkara ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang meninggalkan salat. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Iya, oke. Terima kasih kepada Misratul Jannah. Selanjutnya peserta nomor urut 3 atas nama Maisaratul Ayuni. Kepada Tunku Maisaratul Ayuni, tempat dan waktu dipersilakan. Maisaratul Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama di awal langkah yang paling utama, tiada kata yang pantas terucap di lisan seorang hamba kecuali memuja dan memuji ilahi Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa pondasi, dan yang mana juga oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran, nikmat, anugerah, karunia beserta taufik dan hidayahnya. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang pemuda yang berwajah sangat tampan. Ketampanan beliau melebihi dari Dick Rosan di India, Harris J di Inggris, dan Aliando di Indonesia. Yang berakhlak mulia dan bijaksana. Siapakah beliau? Beliau tiada lain dan tiada bukan adalah Baginda Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya. Beliau merupakan nabi yang terakhir. Beliau juga merupakan nabi yang termulia di antara nabi-nabi yang lain. Dengan mengirim cerita. Karena beliaulah di hari ini kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Beliau adalah pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah salah. Penghormatan saya yang terutama kepada Gesik Kampung Jawa Tengah, kepada Tunku Imum dan perangkat-perangkat desa. Penghormatan saya yang terhormat kepada para juri yang telah meluangkan waktu berharganya hanya untuk menilai diri saya. Penghormatan saya yang teristimewa kepada Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang telah berhadir di tempat ini.
Penghormatan saya juga tidak lupa kepada kakak-kakak MC yang telah memanggil nama saya dengan indahnya. Izinkan saya sejenak untuk menyampaikan beberapa nasihat yang bermanfaat, yang berjudul Mutu dan Nilai Hidup Seseorang. Hidup dan kehidupan kita ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan kita isi dengan nilai-nilai positif yang bermanfaat, yang bermutu dan bernilai ibadah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan menuntut ilmu. Utlubul minal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Tuntut ilmu itu bisa dengan kita mengaji, bisa dengan kita bersekolah. Seperti pepatah Aceh. Tanyo bek tajak bet mentang hana tajak sikula, bek tajak sikula mentang hana tajak bet. Pakan lagian menyetanyo tajak bet mentang hana tajak sikula, tanyo emang hanroh tak penget gop. Tapi angkuh tanyo sabe yang kenang penget legop. Menancit menyetanyo tajak sikula mentang hana tajak bet. Tanyo emang han akan dipenget legop. Tapi angkuh tanyonyo urung-urung penget gop. Jadi janganlah begitu. Kita harus menyeimbangi antara bersekolah dan mengaji. Tapi lebih baik, lebih banyaklah kita mengaji. Karena itulah bekal kita nanti di hari kemudian. Selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi, jika kita ingin disayangi oleh Allah, jika kita ingin disukai oleh Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu beramal ibadah. Apa saja bisa dengan salat. Salat itu sangat wajib dan terpenting. Maka daripada itu, selain itu juga kita bisa melakukan bersedekah. Bersedekah yang paling bermanfaat adalah sedekah jariah. Selain itu, apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu menyantuni anak yatim. Rasulullah SAW pernah berjanji bahwa siapapun yang menyantuni anak yatim di akhirat kelak akan bersamanya duduk dalam syurga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Apakah hadirin hadirat ingin seperti itu? Jika kita ingin seperti itu, maka santunilah anak yatim. Beri mereka tempat tinggal untuk mereka tinggal. Beri mereka makanan untuk mereka makan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kualitas identik. Mutu dan nilai hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh panjangnya umur mereka, tetapi melainkan ditentukan oleh amal ibadah yang telah dilakukannya sepanjang hidup. Hari demi hari, tahun demi tahun, sepanjang rentang perjalanan waktu yang telah mereka lalui adalah lembaran sejarah yang harus mereka abadikan di dalam hidup mereka. Namun apabila kita melewatinya dengan kemaksiatan, keburukan, maka itulah yang harus kita abadikan. Itulah yang harus kita tulis. Maukah Anda, maukah Bapak Ibu sekalian, jika nanti cucu-cucu Anda melihat nenek mereka, orang tua mereka hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan keburukan. Jika Bapak Ibu malu, maka di detik ini, di hari ini, kita harus mulai membiasakan hidup dengan mengisi hidup kita ini dengan nilai-nilai positif yang bermanfaat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pidato saya adalah
Jika kita ingin hidup kita ini bermanfaat, jika kita ingin kita nanti masuk dalam surga, maka kita harus mengisi hidup kita dengan nilai-nilai positif yang bermanfaat, yang bermutu dan bernilai ibadah. Bagaimana melakukannya? Banyak sekali contohnya saya berikan, yaitu dengan menuntut ilmu. Utlubul minal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat. Selanjutnya apa lagi? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bertakwa. Apalagi kita bisa melakukan dengan bersedekah, salat, dan kita bisa menyantuni anak yatim dan masih banyak lagi. Jika kita ingin meningkatkan mutu dan nilai hidup kita di mata Allah, maka lakukanlah apa yang saya katakan tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan kalian melihat siapa yang mengatakan. Umur saya boleh lebih muda dari ibu-ibu, bapak-bapak dan kakak-kakak. Namun apa yang saya katakan tadi, nasihat yang saya berikan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri pidato saya dengan sebuah pantun. Matahari terbit dari ufuk timur, awan terbang membumbung tinggi. Tak ada satu orang pun yang tahu urusan umur. Mungkin besok kita bisa berjumpa lagi. Hadanakum wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, judul yang kakak angkat tadi, mutu nilai kehidupan seseorang. Ya, mutu identik dengan berkualitas, identik ya. Ya, luar biasa sekali. Mutu itu didapatkan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Ya, baru orang dikatakan bermutu, bernilai, berkualitas. Bila mana dia memiliki ilmu, tapi adabnya nggak ada, harus ada adab lah ya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Masratul Ayuni ya. Oke, luar biasa. Habis. Terima kasih kepada Maisaratul Ayuni. Selanjutnya nomor urut 4 atas nama Safna Lufna. Kepada Safna Lufna, tempat dan waktu dipersilahkan. Bermutu, berkualitas. Tergantung pemakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Awal dari segala-galanya, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap jumpa di tempat yang penuh dengan barokah ini. Salawat beriringkan salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada seorang insan pilihan, sarjana tanpa gelar, kepada orang kafir tak pernah gentar, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan, para hadirin, wali santri, dan rekan-rekan santri yang selalu berada dekat di hati. Pada malam hari ini,
izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kasih Sayang Ibu Sepanjang Masa. Begitu tingginya derajat seorang ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu besarnya pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, mulai sejak di dalam kandungan sampai ia melahirkan si buah hati ke dunia, yang terkadang tak jarang dari mereka yang harus merelakan nyawanya. Tapi pernah hantayo tak pikir untuk balas jasa hantayo? Nyan tanda tanya besar yang harus tak jawab pura masing-masing. Pada suatu ketika adalah salah seorang sahabat bertanya, "Wahai ya Rasulullah, bagaimana andai kata saat saya sedang melaksanakan salat lalu ada seseorang yang memanggil? Lanjutkanlah salatmu," jawab beliau. Kemudian sesahabat kembali bertanya, "Bagaimana jikalau yang memanggil adalah ibu saya ya Rasulullah?" Lantas apa kata beliau? "Batalkanlah salatmu dan hampirilah ibumu." Mungkin kita bisa berkaca dari sebuah kisah tadi, bagaimana semestinya kita bersikap kepada orang tua, khususnya ibu yang telah melahirkan kita. Untuk itu kita sayangi, kita cintai, serta kita hormati beliau. Jujur, terkadang tidak dalam keadaan salat pun kita dipanggil ibu tidak menjawab, apalagi menghampiri beliau. Kadang-kadang wate gayu lemak hayani kayak belau bawang merah siat. Alah maknya tu kan pakai bawang teh aju. Nyan ban. Orang bijak pernah bilang, orang tua kaya, anak jadi raja dan ratu. Tapi jikalau anaknya yang kaya, tak jarang dari orang tua yang menjadi pembantu. Nauzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki sang ibu. Ibu merupakan sosok malaikat yang tak bersayap. Ia rela mengorbankan apapun demi anak-anaknya. Ibu mencintai dengan senyuman, keringat, doa, dan air mata yang selalu lembut selembut senja. Maka dari itu, janganlah pernah sakiti hati ibumu, karena ibumu akan senantiasa memaafkanmu. Tapi di setiap pemaafan ibumu akan digenggam erat-erat oleh para malaikat untuk diusulkan kepada Allah agar dijadikan kayu bakar api nerakamu. Nauzubillah. Kadang-kadang wate malam mak getanyo mulai merenungi air mata, mulai meneteskan air matanya, dan mulai berpikir bagaimana masa depan kita nanti, bagaimana jalan kesuksesan kita, dan bagaimana kita melalui hal-hal yang sulit. Kadang mak getanyo rela kerja lang urotare demi gepenafkah getanyo, gebi ibu getanyo, gebi pendidikan getanyo, dan berusaha mencukupi hal-hal yang belum tercukupi. Pakan long nyoham pernah bosan membawa cerita tentang ibu, karena long sadari mak long bunga-bunga kerja, mak long bunga-bunga buta kerja demi long, supaya long lapeng kejak ikula, supaya long nabu kepajo. Hana gepako pu urotare, pu ujen, yang penting long na, kelong na. Ibu mencintai kita, tidak pernah membuat Nah, Hana pernah bosan, Hana pernah lelah. Ia seseorang yang telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari dan berusaha melahirkan kita dengan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa. Kita sebagai anak hanya mendapatkan kasih sayangnya yang tak terhingga. Sebagaimana pepatah mengatakan, affection matter of all time. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Menankeh raya ji kasih sayang mak getanyo. Bak saboh nyamuk getem mepepet, bak saboh pijet getem menjaga. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun.
Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah juga kecapi, niat hati hanya berbagi. Jika ada salah, I'm sorry. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kakak ya, kakak sangat semangat sekali. Tepuk tangan semuanya, semangat sekali. Ya, dan sangat menjiwai sekali saya lihat. Nah, riwayat nyata. Ya, ada riwayat nyata. Saya baru hari ini saya dengar nak kisah nyata ketika sudah takbir boleh lepas daripada takbir itu menemui ibu. Itu mungkin bab takzim ya. Kalau hukum yang sebenarnya ketika kita sudah takbiratul ihram haram segala-galanya, haram untuk melepaskan salat. Tapi bab takzim kepada ibu orang tua ini kamu sangat luar biasa sekali, kasih sayang ibu sepanjang masa. Ibu orang tua kita tidak pernah lelah, susah, sedih demi anaknya. Ya, ini sangat luar biasa nak, sangat luar biasa. Maka kamu kalau saya lihat cara berpidato kamu, gerak-gerik kamu, gaya kamu itu sudah cocok. Ya, sudah cocok sekali, luar biasa sekali. Cuma waktu harus diperhatikan juga. Itu waktu meeting sudah dibilang sama Pak Ketua bahwa 10 menit, ya. 10. Maka enggak usah cepat-cepat, santai. Kamu sangat menjiwai sekali. Ya, memang ibu kita pertaruhannya waktu melahirkan kita. Wahnan ala wahnan. Lemah di atas lemah, sakit di atas sakit. Nyawa dikorbankan demi kita. Maka kita berbakti kedua ibu bapak. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke nak, terima kasih nak. Ya. Terima kasih kepada Safna Lufna. Selanjutnya peserta nomor urut 5, yaitu menjadi peserta terakhir perlombaan pidato tingkat SMP atas nama Titania Ayudia. Kepada Tunku Titania Ayudia, tempat dan waktu dipersilahkan. Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada Kepala Desa Gampong Catungo, kepada Tunku Imu Menasa, Tuha Pet Tuhalapan, kepada pemuda-pemudi yang telah bersusah payah membentuk acara ini, dan kepada Dewan Juri yang adil lagi bijaksana dalam menilai kami.
Para hadirin dan hadirat sekalian, adapun tema yang akan saya bahas malam ini adalah anak soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbi habli minas solihin, yang artinya, Ya Allah, anugerahilah aku seorang anak yang soleh. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa demikian? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak dari pembuat berhala yang bernama Azar, dan beliau sangat menginginkan untuk memiliki anak yang soleh. Karena terus-terus berdoa, tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, akhirnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Maka lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ismail alaihissalam adalah sosok anak yang soleh. Itu dibuktikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bermimpi. Dalam mimpinya Allah menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail. Mimpi itu datang 3 kali berturut-turut. Dengan berat hati, mimpi itu datang 3 kali berturut-turut. Dengan berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya Ismail. Lalu apa jawaban dari Nabi Ismail? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, lakukanlah seperti yang diperintahkan oleh Allah. Itu jawabannya. Coba kalau anak durhaka, apa jawabannya? Kenapa saya yang disembelih? Kenapa tidak bapak saja? Bapak kan sudah tua, saya kan masih muda. Itu tanda-tanda anak durhaka. Kita jangan jadi anak durhaka. Ikutilah jejak Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam benar-benar anak yang soleh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, amalan yang tidak putus-putus adalah doa anak soleh. Bagaimana doanya? Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran, yang artinya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengasihiku sejak aku kecil. Kalau doa anak durhaka beda lagi. Andai aku tahu kapan tibanya ajalmu, ku akan memohon cepatlah ambil saja bapakku. Bu, Pak, ketawa boleh, asal jangan ingin pernah memiliki anak durhaka. Anak durhaka adalah anak yang selalu membantah kedua orang tuanya. Bu, Pak, mau anak yang soleh enggak? Berdoalah selalu untuk anaknya yang baik sejak dia masih dalam kandungan. Sebab doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita pasti bangga memiliki anak yang soleh. Karena itu ajarkanlah anak dengan ilmu dan dengan sikap dan ilmu pengetahuan yang benar kepadanya. Bimbinglah dia selalu di jalan Allah, karena di saat dia dewasa dia akan menjadi anak yang berguna yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dari pidato saya tadi dapat kita ambil kesimpulan, anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah dan tidak pernah membantah kedua orang tuanya. Anak yang soleh akan senang hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Es batu bisa meleleh, besi pun bisa berkarat. Kalau punya anak yang soleh, pasti bahagia dunia akhirat.
Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum saya masih dalam belajar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat menarik nak ya. Anak yang saleh. Semua orang tua menginginkan anaknya anak yang saleh ya kan. Ya, kamu sangat saleh kamu ya. Saleh. Ini kau pose. Iya kan? Ya, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tua. Ya. Maka kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam in kata malu illa min salasin. Sadaqatan jariyah au ilmu yatafa'u bih aw waladan yad'ulah." Anak yang saleh yang tiga itu. Anak yang saleh itu yang selalu mendoakan kepada orang tua. Ini tergantung pada orang tuanya. Ya, tergantung pada orang tuanya. Ada dibimbing, ada diarahkan, anaknya insyaallah akan saleh. Tapi kalau tidak ada dibimbing, itu jadi anak apa nak? Ya, kamu sudah tadi saya lihat sudah menjiwai cara pidato ya. Ada sedikit kekurangan, nggak jadi masalah itu. Ya, semoga ke depan dikembangkan lagi. Oke, tepuk tangan untuk ya Tita Tania. Oke. Ini. Tabah baru, tabah tu kadang. Nyo SD kelas sampai lah le. Nyentuh yang jian nyen dalam betul ni. Nak nilai sama. Hah? Ya. Permen atau tai TV. Hok ni. Kabi. Ingat pergi no. Kabi. Oh ya. Ya. Kabi ya. Ya, tinggal berapa lagi? Satu lagi. Ya, tinggal satu lagi acara kita, yaitu acara Cici. Ini sangat seru sekali ini. Ya, dokumen jangan lupa. Ya. Cici sangat seru hari ini. Anak-anak kita bertaruh, sangat semangat sekali. Ya. Icoknya ni kan. Ya, tepuk tangan sekali untuk penonton. Iya, rupanya penonton juga yang tepuk ya. Iya. Oke. Jadi anak-anak kita luar biasa. Luar biasa sekali, luar biasa. Cara dia berpidato itu sangat cepat kita pahami. Beda orang-orang yang tidak pernah berpidato. Nah, memang anak-anak kita luar biasa sekali ini. Nah, semoga ke depan banyak lagi acara kita, supaya kita mengenal anak-anak yang dekat dengan agama, dekat dengan ilmu pengetahuan agama, dekat dengan dayah, dekat dengan balai, dekat dengan dungku. Ya, kita mengenal semua. Ini orang tua yang ada di sini. Ini orang tua yang benar-benar orang tua, yang memanusiakan manusia menjadi manusia yang benar. Ya, nah, kita lihat semua anak-anak ini ikut semua, ikut perlombaan semua. Berarti anaknya ada dikasih kepada tempat pengajian. Ya, tidak ada bapak-bapak yang tidak ada anak di sini.
Oke, dia bro sama Bang. Hasbi Rabbi. Semuanya. Jalallah ma fi qalbi ghairallah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak kibah nak wata tamas laut. Apa dah ustaz no ko hai no. Ha? Anak ihram no. Na acara. Mandu dan ini ada Abah harga itu. Ya, ya tinggal umum. Oh. So yang lentur. Aku. Cik, masih dah apa? Hanya lebih kanan, kasih sayang ibu nak ya. Ya, luar biasa. Boleh teruskan. Lembutku kenang kasihmu ibu, Ya. di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadi. 9 bulanku dalam rahimmu, bersusah payah oh ibu jaga diriku. Sakit dan lelah tak tahu hiraukan demi diriku oh ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas Kami. jasamu, hanyalah doa di setiap waktu. Oh ibu tak henti ku harapkan doamu. Oh ibu tak henti ku harapkan doamu. Mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Lembutku kenang kasih sayang ibu sampai kasihmu ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Balain kali. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam nadiku. Indah bercanda oh janganmu ibu, di dalam hatiku kini selalu merindu. emang inspirasi Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku oh ibu buah hatimu.
tiada ku mampu membalas jasamu. Hanyalah doa di setiap waktu, oh ibu tak henti ku harapkan doamu, oh ibu tak henti ku harapkan doamu mengalir di setiap nafasku, mengalir di setiap nafasku. Terima kasih. Ada yang gua amin dulu. Ada yang mana tuh? Berarti kan atau kami oke. Sabar deh. Hah? Penonton nah sabar. Bang, Ada pentas sejuk. bagi tim Hadiahnya sabah pingan